Halo anak-anak yang Bapak banggakan, sehat ya semuanya. Kalau ada yang lagi sakit, lekas pulih ya nak. Bapak paham, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita sedang beradaptasi dengan keadaan baru dan kebiasaan baru. Jadi, sebagai generasi penerus bangsa, tugas utama kalian adalah belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana langkah menyusun cerpen ya. Sebelumnya, kita ketahui dulu pengertian dari cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Kemudian apa saja unsur cerpen? Biasanya pada sebuah cerpen terdapat dua unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, jika sebuah cerpen memiliki unsur pembentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri, unsur tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. Terdapat berbagai unsur intrinsik pembangun cerpen, yaitu pertama, tema, yang merupakan gagasan dasar atau pokok pikiran yang menopang sebuah karya sastra. Tema yang dibuat menjadi dasar pengembangan seluruh cerita, sehingga tema bersifat menjiwai seluruh bagian cerita tersebut. Yang kedua adalah alur. Alur ini peristiwa yang sambung menyambung berdasarkan urutan atau hubungan tertentu, merupakan rangkaian peristiwa yang terjalin berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian, atau hubungan sebab akibat. Kemudian penokohan. Penokohan merupakan orang atau pemeran yang ditampilkan dalam suatu kisah naratif, baik sebagai pemeran utama maupun pendukung. Sifat atau watak pemeran dibagi menjadi 3, yaitu protagonis yang biasanya berperan baik, sabar, penolong, pemaaf. Kemudian antagonis yang biasanya pemarah, pendendam, jahat, dan ada juga tokoh pembantu atau netral untuk memaksimalkan peran tokoh antagonis atau protagonis. Selanjutnya latar. Nah, latar merupakan penempatan waktu, tempat, beserta lingkungan dalam prosa fiktif. Dalam latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Sedangkan latar waktu mengacu pada kapan terjadinya peristiwa, dan latar sosial mengacu pada hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi, termasuk kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Selain itu, latar sosial juga berhubungan dengan status sosial yang tokoh yang bersangkutan. Nah, yang terakhir, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya di posisi tertentu. Selanjutnya adalah struktur dari cerpen. Untuk menyusun cerpen yang baik, kita perlu memperhatikan bagian-bagian dari struktur cerpen. Apa saja strukturnya? Baik,
akan Bapak jelaskan satu persatu ya. Masih semangat kan? Nah, struktur dalam cerpen ada 4. Yang pertama adalah orientasi, di mana orientasi merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik itu pengenalan sifat, tokoh, latar, dan alur cerita. Kemudian yang kedua, komplikasi. Pada tahap ini ditandai dengan reaksi tokoh dalam cerpen terhadap konflik. Tahap penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik hingga konflik memuncak atau klimaks. Berikutnya evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Kemudian resolusi, bagian yang berisi pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita. Baik, sekarang kita lanjut belajar bagaimana langkah dalam menulis cerpen ya. Dalam membuat cerpen yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mencari gagasan. Gagasan atau ide cerita dapat muncul dari kejadian sehari-hari yang kita jalani, misalnya saat kamu di rumah, di lingkungan sekolah bersama teman-teman, atau keluarga. Kalian dapat menemukan ide-ide berdasarkan pengamatan. Yang kedua, percaya diri dengan gaya bahasa sendiri. Hal yang terpenting untuk kamu ingat adalah jangan merasa malu, takut, atau enggan menuliskan idemu ya. Tuliskan saja idemu apa adanya menggunakan bahasa sehari-hari. Berikutnya, mengawali cerita. Paragraf awal sangat penting karena mencerminkan inti cerpen. Biasanya pembaca akan menilai sebuah cerpen dari paragraf awalnya. Jadi, buatlah semenarik mungkin ya. Keempat, kita perlu memadukan peristiwa-peristiwa kunci. Langkahnya, buatlah paragraf demi paragraf dengan mencurahkan pikiran dan perasaan. Jangan pikirkan bagaimana hasilnya nanti. Tulis saja semua dengan gayamu sendiri tanpa ragu. Dengan sendirinya, alur cerita akan terbentuk. Ide-ide untuk paragraf berikutnya pun akan terbayang dengan jelas. Langkah yang kelima adalah menentukan ending. Ending merupakan bagian yang dapat menorehkan kesan mendalam di hati pembaca. Jika paragraf awal memancing pembaca untuk mau membaca, maka ending memancing pembaca untuk merenung dan berintrospeksi. Buatlah ending yang mengejutkan sehingga pembaca tidak mengira bahwa cerpenmu akan berakhir seperti itu. Berikutnya, langkah yang keenam adalah mengendapkan cerpen. Ketika cerpen selesai ditulis, jangan buru-buru menunjukkan pada orang lain. Kita bisa menunggu beberapa hari. Kemudian, baca kembali cerpen yang telah kalian tulis, sehingga kalian dapat menilai cerpenmu sendiri dengan objektif. Nah, langkah berikutnya, kalian dapat menyunting cerpen yang telah kalian endapkan. Setelah diendapkan, bacalah cerpen yang kalian buat dan temukan kesalahannya. Anggap saja kalian sedang membaca cerpen orang lain sehingga kalian dapat lebih objektif. Walaupun kalian menulis cerpen menggunakan bahasa sehari-hari, secara teknis tetap berpatokan pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya, termasuk tanda baca atau punktuasi dan keterhubungan antar paragraf. Yang terpenting, yakinkan dirimu bahwa cerpen yang dibuat matang dan siap dibaca oleh orang lain. Terakhir adalah jangan pernah berhenti menulis. Ada pepatah mengatakan, menulis adalah sebuah perjalanan, artinya
kita tak boleh berpuas diri ketika ada yang mengatakan cerpen itu bagus. Kemampuan menulis itu tidak ada batasnya. Jadi kita harus menulis dan belajar agar kualitas karya kita semakin meningkat. Adapun hal penting yang dapat diperhatikan dalam membangun karakter tokoh diantaranya melalui ucapan-ucapan tokoh, karena ucapan si tokoh menggambarkan karakternya. Bisa juga melalui pemberian nama, melalui deskripsi yang disampaikan oleh penulis, melalui pendapat tokoh lain dalam karya, serta melalui sikap atau reaksi si tokoh terhadap kejadian tertentu. Bagaimana anak-anak? Paham ya tentang pengertian unsur cerpen, struktur cerpen, dan langkah dalam menyusun cerpen. Bapak harap kalian tetap aktif belajar. Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.